Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah fenomena besar yang lagi terjadi tepat di depan mata kita. Kalian tahu kan ruko? Properti yang dulu dijuluki sebagai rajanya pendapatan pasif di Indonesia. Nah, sekarang tahtanya itu lagi diguncang abis-abisan sama pemain baru. Coba deh kita pikir-pikir lagi. Impian klasik orang Indonesia, beli ruko, sewain, terus tinggal duduk manis nikmatin uang ngalir ke anak cucu. Apakah impian itu sekarang udah mati? Dulu sih emang gitu, punya ruko tuh kayak simbol kesuksesan mutlak. Tapi kalau kita lihat realitas di lapangan sekarang, kira-kira ruko masih punya daya magisnya yang legendaris itu nggak ya? Coba perhatiin jalanan di sekitar kita. Sering banget kan kita lihat spanduk disewakan yang udah sampai berdebu, lusuh, warnanya kuning saking lamanya dipajang. Ironisnya, kadang yang punya masih aja ngotot minta harga sewa selangit, padahal rukonya udah jadi sarang laba-laba. Lampu mati, rolling door tertutup rapat. Ini bukan sekedar teori loh, coba aja lewat daerah Pasar Slipi, Pasar Baru, atau Roxy Square yang dulu jadi kiblatnya elektronik. Lorong-lorong padat itu sekarang kosong melompong. Ini bukti nyata yang memvalidasi apa yang kita lihat setiap hari, sebuah epidemi etalase kosong. Kalau kita tarik mundur sedikit lini masanya, sebelum tahun 2016 itu bener-bener masa keemasannya ruko. Calon penyewa sampai antre mau buka bisnis. Terus, boom! Tahun 2020 pandemi COVID-19 datang dan secara drastis ngerubah kebiasaan orang buat belanja serba online. Sampailah kita di hari ini berhadapan langsung sama epidemi ruko kosong tadi karena ya orang-orang udah kelewat naman belanja sambil rebahan di sofa rumah. Nah, kekuatan utama di balik eksodus massalnya para UMKM dari toko fisik ini, apalagi kalau bukan teknologi. Sekarang buat mulai usaha, kamu cuma butuh smartphone sama koneksi internet. Toko fisik udah banyak digeser sama fitur live shopping di platform kayak TikTok atau Shopee. Coba kita hitung secara finansial ya, komisi di marketplace itu cuma sekitar 2% sampai 10% per barang terjual. Jelas jauh lebih murah dibanding harus bayar sewa ruko tahunan yang bisa bikin napas sesek. Bahkan nih, di Tiongkok, pemakaian AI sebagai live streamer udah mulai ngegantiin manusia. Jadi biaya talent bisa dipangkas habis. Intinya, punya toko fisik, pelan tapi pasti mulai usang buat bisnis kecil. Kondisi ini bikin banyak pemilik ruko mengambil langkah yang lumayan. Ya, bisa dibilang putus asa. Banyak yang ngasih promo gila-gilaan. Mulai dari nanggung biaya renovasi, sampai ngasih gratis sewa di 2 bulan pertama. Tapi tebak apa yang terjadi? Rukonya tetap aja kosong. Kenapa? Karena sebagai pemilik ruko, argo biaya Anda tuh jalan terus. Tagihan listrik, pajak yang makin naik, biaya pemeliharaan, sampai iuran keamanan nggak pernah berhenti. Aset yang dulunya ibarat mesin pencetak uang, sekarang malah berbalik jadi liabilitas yang nguras kantong. Jadi, arah aliran uang ini sekarang larinya kemana dong? Jawabannya ada di angka yang fantastis ini, 94%. Ya, di saat ruko-ruko dibiarin kosong berdebu, gudang logistik modern di kawasan Jabodetabek malah mencetak tingkat okupansi alias keterisian sampai 94%. Ini hampir penuh total loh. Angka ini bahkan melampaui rata-rata keterisian kawasan Asia Pasifik yang cuma ada di angka 86%. Pergeseran trennya ini sangat-sangat nyata. Fakta mencengangkannya, pasokan gudang logistik modern di Jabodetabek ini udah naik 3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Dan yang lebih bikin merinding, permintaannya diproyeksikan bakal mendekati 1 juta meter persegi dalam 3 tahun ke depan. Skala ledakan pergudangan yang sebesar ini benar-benar maksa kita buat ngubah pola pikir tradisional dan mulai ngelirik sang juara baru di dunia investasi properti. Terus, apa sih kekuatan tak kasat mata yang nyulut ledakan permintaan gudang ini? Pertama, jelas karena naiknya kebutuhan logistik e-commerce yang menyeluruh dari ujung ke ujung. Kedua, dan ini sangat menarik, ada gelombang investasi masif dari luar negeri, khususnya Tiongkok, di sektor kendaraan listrik. Dan ketiga, dari sudut pandang geopolitik makro, kebijakan tarif perdagangan global itu justru ngedorong para manufaktur buat nyari pasar baru, yang akhirnya pada masuk membanjiri pasar Indonesia. Dinamika ekonomi global ini secara langsung nyiptain permintaan ruang ekstra yang gede banget di dalam negeri kita. Dan dari sinilah lahir konsep yang namanya gudang hibrida. Ini bukan sekedar tempat gelap buat numpuk barang berdebu ya. Investor asing yang masuk ke Indonesia biasanya mau nguji pasar dulu. Jadi mereka sewa gudang hibrida. Ini nggak cuma buat nyimpan barang, tapi juga buat manufaktur dan perakitan skala kecil. Kalau pasar Indonesia terbukti potensial buat produk mereka, barulah mereka bakal komitmen ngebangun pabrik berskala penuh. Jadi, gudang itu sekarang berfungsi sebagai batu loncatan yang sangat esensial. Poin krusialnya sekarang, kalau kita mau ikut investasi di instrumen ini, kita wajib tahu apa aja yang nentuin valuasinya. Ada 3 faktor utama.
1. Total luas dan dimensi bangunan itu sendiri. 2. Seberapa kuat kapasitas beban lantainya untuk menahan barang-barang berat berukuran tonase. Dan 3. Lokasinya. Tapi ingat, lokasi strategis di sini bukan berarti di pinggir jalan raya yang cantik dan ramai loh, melainkan seberapa dekat gudang itu sama akses jalan tol, pelabuhan, atau pusat industri. Hal-hal praktis inilah yang mendongkrak harga sewa real estate pergudangan. Nah, lalu gimana realitas ini berbenturan langsung sama isi dompet Anda? Ini dia pertarungan finansial puncaknya. Bayangin hari ini Anda punya modal segar sebesar 2 miliar rupiah. Kita bakal bedah secara langsung, head to head, apa jadinya kalau uang tersebut Anda tanamkan untuk beli ruko dibandingin dengan beli sebuah gudang. Mari kita hitung barang-barang di atas kertas. Dengan modal yang sama, 2 miliar rupiah, ruko mungkin bisa ngasih Anda pendapatan kotor sekitar 130 juta rupiah per tahun. Dipotong biaya pajak dan pemeliharaan sekitar 30 juta, Anda dapat laba bersih 100 juta. Secara matematika, Anda butuh 20 tahun cuma buat balik modal. Lama juga kan? Sekarang kita bandingin sama gudang. Pendapatannya bisa melompat sampai 220 juta rupiah per tahun. Ya, biaya tahunannya mendikit lebih tinggi di angka 40 juta. Tapi laba bersih yang masuk ke kantong Anda itu 180 juta rupiah per tahun. Waktu balik modalnya cuma sekitar 11 tahun. Ada selisih ROI alias pengembalian investasi sampai 9 tahun di sini. Dengan arus kas yang jauh lebih superior. Terus pertanyaannya, kok bisa selisihnya sejauh itu? Alasannya ada di perbedaan fundamental ini. Di era bisnis modern, punya etalase fisik atau ruko itu sifatnya cuma opsional, alias pilihan aja. Kalau toko offline sepi, mereka bisa gampang pindah dan jualan murni secara online. Tapi beda ceritanya buat bisnis logistik, e-commerce, atau manufaktur. Buat mereka, gudang itu aset inti yang primer. Tanpa gudang buat menampung barang, operasi bisnis mereka benar-benar berhenti total. Gudang itu infrastruktur yang wajib banget ada. Selain itu, cara kerja modal Anda di dua aset ini tuh beda. Uang 2 miliar rupiah mungkin cuma cukup buat beli ruko ukuran kecil di pinggir jalan raya, yang mana fasadnya harus dibangun estetik dan cantik. Di sisi lain, karena gudang nggak butuh lokasi di jalan raya utama yang mahal atau desain yang indah, 2 miliar rupiah tadi bisa ngebeliin Anda lahan yang jauh lebih luas dengan biaya konstruksi yang lebih murah. Yang penting buat gudang kan cuma satu, akses manuver yang cukup buat truk-truk besar keluar masuk. Mungkin Anda masih ragu, apa tren gudang ini bakal bertahan lama? Coba perhatiin proyeksi pertumbuhan transaksi e-commerce ini. Dari tahun 2024 ke 2025 aja diproyeksikan bakal ada lompatan nilai transaksi sebesar 400 triliun rupiah. Bayangin, dari 2.700 melesat jadi 3.100 triliun. Lompatan masif ini jadi bukti kuat kalau permintaan mendasar terhadap ruang pergudangan itu nggak akan melambat, justru bakal terus berakselerasi. Barang-barang hasil transaksi ribuan triliun ini pastinya butuh ruang fisik buat disimpan kan? Bahkan hal-hal yang paling mendasar di keseharian kita aja udah berubah. Lihat data pertumbuhan belanja kebutuhan dapur secara online ini. Proyeksinya melonjak dari 330 jadi 400 triliun rupiah. Dulu, kita rajin ke pasar becek pagi-pagi buat beli sayur dan cabai. Sekarang, masyarakat tinggal tap-tap layar ponsel sambil minum kopi, dan barangnya diantar sampai depan rumah. Pergeseran perilaku yang kelihatannya sepele ini, kalau dikaliin jutaan orang, itu nyiptain kebutuhan yang sangat mendesak akan pusat-pusat distribusi lokal. Dan ini ada tambahan informasi yang bakal bikin Anda makin kaget. Penjualan e-commerce lewat siaran langsung alias live itu nyatat pertumbuhan yang luar biasa, 90% setiap tahunnya. Pertumbuhannya benar-benar eksponensial. Ini indikator mutlak kalau penjualan online bakal terus ngambil alih pasar dan cara-cara jualan konvensional udah pasti makin tertinggal di belakang. Tentu aja, kita harus tetap objektif memandang ini. Membeli tanah dalam bentuk ruko itu pada dasarnya tetap menambah aset, dan yang namanya nilai tanah secara umum selalu naik. Jadi, ruko belum sepenuhnya mati. Tapi untuk bisa bertahan dari ancaman kekosongan di era sekarang, sebuah ruko menuntut syarat yang sangat-sangat berat. Lokasinya harus benar-benar di titik emas, dan penyewanya haruslah sebuah brand raksasa dengan modal kuat. Tanpa dua hal itu, ruko Anda ngebawa risiko kekosongan yang fatal. Sebaliknya, gudang nawarin ketahanan arus kas yang jauh lebih solid dan ikut tumbuh selaras sama era digital. Jadi, dari semua data tadi, ini ngebawa kita pada satu pertanyaan pamungkas yang harus Anda jawab sendiri. Mengingat lanskap logistik e-commerce yang makin mendominasi dan ruko yang makin tercekik oleh efisiensi bisnis online, kalau Anda memiliki uang 2 miliar rupiah hari ini, di manakah Anda bakal menanamkan uang tersebut? Apakah Anda bakal tetap bertahan pada romantisme masa lalu atau memilih beradaptasi dengan realitas baru kekayaan real estate modern?
Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita berikutnya.